Selamat pagi, Sotihotu Namo Buddhaya. Pagi hari ini saya kembali menyampaikan materi dalam bentuk video. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama membacakan Parita Namakara Pata Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya. Saya akan melanjutkan yaitu pembahasan pelajaran terakhir terkait tentang persahabatan, pertemanan. Nah, minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang sahabat yang baik. Ya, ciri-ciri sahabat yang baik. Apa sih ciri-ciri sahabat yang baik? Nah, saya ulang lagi ya. Teman yang penolong, teman dalam suka duka, teman dalam memberi nasihat, ya, teman yang suka memberi nasihat, kemudian teman yang bersimpati. Nah, itu kemarin intinya ada 4. Sekarang adalah sahabat yang tidak baik. Ya, sahabat yang tidak baik. Selain sahabat yang baik, Buddha juga menjelaskan sahabat yang tidak baik, ya, yang sebaiknya kita tidak terlalu akrab. Ya, kita berteman tapi tidak akrab, tidak menjadi sahabat sejati. Kenapa? Karena kita nanti akan terbawa menjadi tidak baik. Cirinya yang pertama adalah teman yang tamak. Ya, teman yang kedua, seorang yang banyak berbicara tetapi tidak berbuat apa-apa. Banyak berbicara tetapi tidak berbuat apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah teman yang penjilat. Teman yang penjilat. Nah, yang keempat, seorang yang pemboros. Nah, mari simak baik-baik. Seorang yang tamak, ya, seorang yang tamak ciri-cirinya, ia ingin memiliki temannya. Ya. Ia ingin memiliki barang punya temannya. Tamak itu biasanya identik dengan serakah ya. Menginginkan barang punya temannya. Memberikan sedikit tetapi meminta yang banyak. Meminta yang sedikit tetapi meminta yang banyak. Kalau memberi itu hanya sedikit, berdananya sedikit. Misalnya suatu ketika teman kamu tidak membawa makanan, kamu banyak makanan, kamu bawa 10 misalnya, kamu memberikannya 1 biji ke temannya. Tetapi kamu melihat punya temannya makanannya lebih enak teman satunya lagi, kamu akan meminta, kok kamu cuma beri aku cuma 2? Iya kan? Kalau memberikan sedikit, kalau dia meminta ke orang lain maunya yang banyak. Nah, ini ciri-ciri orang yang tamak. Kemudian melakukan kewajibannya karena takut. Ya. Misalnya dia mau cuci piring nih, bantuin mamanya. Dia tidak ikhlas karena dia takut sama mamanya, takut kena hukuman, atau takut dipukul sama mamanya. Jadi nyucinya itu asal nyuci aja.
bahkan mungkin bisa memecahkan piringnya ya, karena nggak ikhlas, karena saya takut. Nah, tentunya ini dia berteman karena selalu memiliki rasa ingin untung. Aku berteman dengan dia karena dia kaya. Aku berteman dengan dia karena dia pandai. Jadi aku nanti ketika ulangan bisa mencontek. Nah, itu karena ingin untung. Karena dia kaya, aku mau berteman supaya nanti aku dikasih uang pinjaman sama dia. Kalau aku butuh, aku bisa pinjam sama dia. Nah, ini teman yang tamak. Kemudian ciri-ciri teman, seorang teman yang banyak bicara tetapi tidak berbuat apa-apa. Ya. Contohnya, dia akan bercerita banyak hal tentang persahabatan pada masa lalu dengan seseorang. Dulu saya berteman dengan seseorang begini loh. Dulu saya punya teman yang sangat begini. Dia akan bercerita banyak. Nah, setelah banyak bercerita tentang masa lalu, pertemanan masa lalu, dia juga akan bercerita pertemanan yang akan datang yang belum jelas. Nanti loh, kalau berteman dengan kamu akan begini. Aku akan memberi sesuatu pada kamu. Nanti aku akan bla 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 selanjutnya. Jadi hanya berbicara masa lalu dan masa yang akan datang. Kemudian selalu membujuk dengan omong kosong, itu tadi, membujuk dengan kata-kata saja pertemanan masa yang akan datang. Kamu berteman dengan saya nanti akan sukses, kamu akan begini, akan jadi orang kaya, begini. Ya. Nah, jika kita memerlukan bantuan, dia akan menjawab, maaf saya tidak sanggup, maaf saya tidak bisa. Ya. Selalu mengelak. Ya. Selalu mengelak, nggak pernah mau membantu. Itu teman-teman yang banyak bicara tetapi tidak melakukan apa-apa. Tidak mau rugi untuk sahabatnya. Jadi dia hanya mau untung, nggak mau rugi, nggak mau bantu. Kemudian seorang yang penjilat, ya, ciri-cirinya, jika kita melakukan kesalahan, temannya akan menyetujuinya. Temannya akan setuju. Misalnya nih, kamu melihat mangga ketika pulang sekolah, kamu kebetulan jalan kaki. Mangga itu doyong ke jalan, ada buahnya pendek lagi, kamu bisa nyampe. Kamu berjalan bertiga berempat, mangga udah besar, ambil ya. Temennya, oh ya ambil, mumpung yang punya tutup rumahnya. Nah, diambil, mendukung perbuatan yang salah teman yang penjilat. Kemudian ketika mau berbuat baik tidak didukung. Ini teman yang penjilat. Ketika berbuat baik tidak didukung. Misalnya ada seorang pengemis, kamu lagi berjalan, aku mau memberikan, tahan teman-teman, jangan kamu kasih uang itu ke pengemis itu, mendingan kita untuk beli jajan aja bareng-bareng rame-rame. Iya ya. Nah kan, jadi ketika akan berbuat baik kamu dilarang, ya. Kemudian yang menjengkelkan ya, memuji-muji nama kita kepada teman satunya, ya, ketika kita ada. Tetapi ketika kita tidak ada, dia akan menjelekkan kita, nama kita. Ketika kita ada, dia akan ini Suroto orangnya baik, nih. Tetapi ketika saya nggak ada, Surotonya nggak ada, ini akan, Suroto ini udah jelek, hitam, kucel lagi, akan menjelekkan karena saya nggak ada. Nah, dia akan menjelek-jelekan nama saya. Akan baik di hadapan saya, ya. Akan baik kalau ada saya, nggak ada saya dia akan cerita jelek tentang saya. Nah, itu seorang yang penjilat. Kemudian seorang yang pemboros,
ya. Nah, ciri-cirinya hanya mau bersahabat dengan orang yang ketagihan minuman, sering berkeliaran, suka berfoya-foya, dan gemar berjudi. Ketagihan minuman keras, ya mungkin nanti suatu saat kalian mengenal berbagai macam minuman keras ketika bekerja, ketika apa. Nah, ketagihan. Sering berkeliaran maksudnya kita sering pergi ya pada waktu yang tidak tepat. Misalnya saat tengah malam, kan waktunya nggak tepat. Tengah malam kita keluar rumah, entah kemana nggak jelas dengan teman-temannya. Ya, walaupun mama melarang, kamu tetap pergi. Nah, suka berfoya-foya, yaitu suka mendatangi tempat-tempat hiburan. Ya, yang penting pokoknya enjoy. Ya, jeduk tempat-tempat hiburan, karaoke tiap hari. Bukan nggak boleh karaoke, boleh, tetapi ya tidak setiap saat, setiap hari. Itu namanya berfoya-foya ya. Gemar berjudi. Judi apa sih? Taruhan ya. Oke, taruhan, berjudi kartu, berjudi apa saja ya, berjudi. Nah, dari keempat ciri sahabat itu kita harus waspada ya, karena berteman dengan mereka akan menjadi pertemanan yang palsu atau semu. Tidak berdasarkan ketulusan akan membuat kita menjadi yang tidak akan membuat kita menjadi tidak bijaksana. Iya, karena kita bisa nanti ketularan ya. Kalau nggak hati-hati kita akan ketularan. Nah, kita juga jangan sampai seperti itu. Kita jangan menjelek-jelekan teman kita di teman yang satunya lagi. Kita jangan menjelek-jelekan teman kita di teman yang satunya lagi. Ke sebelah kanan baik, ke sebelah kiri buruk. Nah, jangan seperti itu ya. Kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Jika kita memiliki ciri-ciri sahabat yang tidak baik, maka kita akan sulit mendapatkan sahabat yang baik ya. Kalau kita sudah nggak baik, kita ingin sahabat baik, susah. Kita harus melihat dalam diri kita sendiri. Kalau kita memiliki ciri-ciri sahabat tidak baik, kita selalu akan merubahnya, merubah sikap kita supaya mendapatkan teman yang baik. Nah, untuk berusaha menghilangkan sifat-sifat teman yang tidak baik, berusaha merubahnya dalam diri kita, yang pertama adalah agar tidak menjadi teman yang tamak, ya kan? Yang kedua, agar tidak menjadi teman yang banyak bicara tapi tidak berbuat apa-apa. Yang ketiga, agar tidak menjadi teman yang penjilat. Yang keempat, agar tidak menjadi teman yang pemboros. Nah, agar tidak menjadi teman yang tamak, ya, kita harus berusaha semaksimal mungkin ya, karena untuk merubah dalam diri itu tidak gampang ya, susah, butuh perjuangan memang. Kadang-kadang ketika teman kita memiliki mainan atau barang yang bagus, wajar saja jika kita ingin memilikinya. Kalau hanya ingin, itu wajar ya. Namun jangan sampai kita menjadi tamak dan lantas ingin mengambil barang teman. Silakan disimak halaman 118 ya. Jika kamu benar-benar menginginkannya barang milik temanmu, kamu bisa membeli atau mengusahakannya sendiri dengan cara yang baik, misalnya dengan menabung. Nah, kita harus senang dan tidak boleh iri ketika teman mempunyai barang yang bagus. Kadang kita benar-benar memerlukan barang tersebut, apakah kita benar-benar hanya sekedar ingin. Jadi untuk mengurangi menjadi orang yang tamak, kita harus bisa membedakan apakah itu barang yang benar-benar kita inginkan itu berguna untuk kita, bermanfaat atau tidak. Nah, kita menentukan. Kalau hanya ingin, diurungkan ya.
Sebaiknya kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, ya. Orang yang mudah cukup hati dan bersyukur akan bahagia. Nah, kita harus bisa bersyukur, ya. Yang kedua, agar tidak menjadi teman yang banyak bicara tak berbuat apa-apa. Semua sahabat memiliki kelebihannya masing-masing. Kita tidak perlu membandingkan sahabat kita dengan sahabat yang lain. Ya, tidak perlu membandingkan. Hargailah sahabatmu jika kamu mengerjakan hal sesuatu yang ia tidak mau. Kalau teman kita nggak mau, ya sudah, ya. Kamu boleh meyakinkan sahabatmu, namun tidak perlu membujuknya dengan kebohongan atau kepalsuan atau omong kosong. Kamu bisa membujuknya, tapi tidak perlu menjanjikan ini itu, menjanjikan ini itu, ya, biar tidak menjadi omong kosong. Berusaha menolong sahabat, ya. Mengusahakan agar ia tetap mendapatkan pertolongan, ya. Jadi walaupun sahabat minta tolong, kita tetap mau menolong, ya. Yang ketiga, agar tidak menjadi teman yang penjilat. Ia menyetujui perbuatan salah temannya, ia tidak menyetujui perbuatan baik temannya, ia memuji-muji di hadapan kita, menjelek-jelekan kita di depan orang lain. Jika kita mendukung perbuatan salah teman kita, maka kita juga bisa menerima karma buruk dari perbuatan buruk tersebut. Dan jika teman kita ingin berbuat baik tetapi kita menghalanginya, kita juga mendapatkan karma buruk. Jadi kalau teman kita berbuat jahat, kita ikut. Teman mau berbuat baik, kita halangi, kita juga akan mendapatkan karma buruknya. Kita harus mengakui kebaikan teman kita di depan dirinya atau orang lain. Kita harus mengakui kebaikan teman kita, ya, di depan dirinya maupun di hadapan orang lain. Jadi tidak perlu menceritakan yang jelek. Kita harus tulus terhadap sahabat kita. Jika ada hal-hal yang salah, kita harus mengatakannya dengan lembut. Kalau ada teman yang salah, kita akan memberikan nasihat dengan baik, dengan yang lembut, ya. Jangan sampai menyinggung perasaannya. Agar ia paham bahwa perbuatannya itu salah dan tidak mengulanginya lagi. Menjelek-jelekan kekurangan teman di hadapan orang lain hanya akan membuat kita terlihat jelek. Jadi kalau kita menjelek-jelekan teman kita, itu sebenarnya akan memperlihatkan diri kita yang jelek sendiri. Seperti ini, ya. Ser menunjuk, satu telunjuk, yang lainnya ke arah ser. Artinya menunjuk satu kesalahan orang lain, jari ketiganya ini akan menunjuk diri kita. Kita lebih banyak memiliki kesalahan. Kita banyak salahnya, ya. Jadi jangan suka menunjuk orang lain. Akan memperlihatkan kejelekan kita, kebodohan diri kita. Oke, yang keempat, agar kita menjadi teman yang tidak pemboros, ya. Yang keempat, agar tidak menjadi teman pemboros. Tentunya kita harus menjalani sila dengan baik. Karena sila merupakan kemoralan, ya. Pancasila ada 5, ya. Pancasila dasar kemoralan. Jangan terlibat pergaulan yang salah agar kita tidak menjadi teman yang minum minuman keras, berjudi, berfoya-foya, berkeliaran. Maka terlebih dahulu kita jangan berteman dengan teman yang seperti ini. Kita jangan berteman supaya kita tidak ketularan. Karena biasanya hampir 80% orang lebih suka menirukan orang lain. Ya, susah untuk menjadi diri sendiri. Makanya kita berusaha jangan berteman dengan orang-orang yang suka pemboros, ya, kalau kita tidak ingin keikutan menjadi pemboros. Minuman keras, judi, berkeliaran, berfoya-foya memiliki banyak bahaya. Siapa saja bisa celaka ketika berkeliaran dan mabuk. Judi dan berfoya-foya hanya menghabiskan uang kita dan uang keluarga kita. Kita berkeliaran malam, berkeliaran di malam hari, di waktu yang tidak tepat, itu berbahaya. Berbahaya, apalagi kita mungkin kalian misalkan cewek, ya. Ketika keluar malam sendirian, itu sangat-sangat berbahaya.
mungkin bisa dirampok atau di apa ya, pokoknya berbahaya. Berjudi, berfoya-foya akan menghabiskan harta. Iya, harta kita habis, bahkan kita bisa ngambil harta keluarga ya, berbahaya. Jadinya kita jangan suka berjudi. Judi menang sekali, ruginya berkali-kali. Ya. Gunakanlah uang dengan bijak dan carilah kesenangan yang lebih positif. Misalnya berolahraga, membaca, berkerajinan tangan, belajar musik dan lain-lain yang baik. Hobi kita yang baik. Hobi yang membawa kemajuan batin kita, membawa kemajuan skill kita. Ya. Atau boleh dikata hobi yang membawa manfaat dalam kehidupan kita. Ya. Kamu hobi masak, belajar masak. Nah, nanti mendirikan perusahaan makanan, mendirikan restoran, kuliner ya. Hobi berolahraga ditekuni, jadi atlet, badan sehat, ya kan? Yang positif, membaca untuk banyak ilmu, ya. Kerajinan tangan, kamu pandai membuat kerajinan tangan dari manik-manik, misalnya membuat aksesoris kalung, aksesoris HP dan lain sebagainya, bisa menghasilkan keuangan, ya. Musik, kamu suka musik, belajar musik, organ, piano, seruling, gitar, nah, kamu bisa menjadi ya musik ya, pandai dalam hal bisa musik. Nah, sahabat yang baik, sahabat yang tidak baik, sudah selesai saya jelaskan. Oke, semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti dan kalian bisa menjadi orang yang baik, bisa menjadi sahabat yang baik bagi teman-temannya, bagi adiknya, bagi keluarga ya. Bisa menjadi teman yang baik, bisa ya menjadi diri sendiri yang baik. Jadilah diri sendiri yang baik, jangan menirukan orang lain tapi tidak baik. Ikut tren-trenan. Nah, misalkan rambutnya lagi modelnya tinggi tengah, ikut tinggi tengah. Nah, jadilah diri sendiri. Ya. Susah? Sebenarnya tidak ada yang susah. Tinggal kemauan diri kita mengembangkan terus yang baik dalam diri kita. Maka kita bisa mendapatkan diri kita yang baik, bisa mendapatkan teman yang sejati, teman yang baik. Tidak banyak janji ke teman kita, banyak memberi ke teman kita. Kalau mau memberi saja, jangan banyak janji. Aku nanti kasih kamu ini ya. Nah, tidak usah banyak janji, memberi. Mau memberi. Tidak usah banyak janji, tidak usah banyak bicara. Pernah dengar cerita antara burung angsa dan kura-kura? Seekor burung angsa dan kura-kura bawel. Maka jangan seperti kura-kura ya. Kura-kura bawel banyak bicara sampai semalaman. Burung angsa itu akhirnya dia ingin mengetahui kehidupan di luar sana. Mengikuti burung angsanya, suruh menggigit kayunya, ikut terbang ke atas. Sudah dinasihati, kamu selama terbang jangan bicara. Tapi ketika sudah melihat ke atas, ada yang dari bawah mengejeknya. Kura-kura jelek terbang. Dia marahlah, ingin bicara. Akhirnya dia bicara. Awas ya. Akhirnya terjatuhlah dia. Nah, itu kisah singkat kura-kura bawel ya. Jangan menjadi kura-kura bawel, nanti temennya bosen. Kamu aja yang cerita, temennya mau ngomong, kamu masih bicara terus. Gantian jika berbicara dengan teman. Kamu sudah bercerita selesai, satu topik dulu,
Mau bercerita lagi nanti tunggu temannya yang gantian yang berbicara. Temannya lagi bicara hobi, biarkan berbicara, kita belajar menjadi pendengar yang baik. Belajar menjadi pendengar yang baik. Nanti temannya selesai bicara, kita gantian berbicara. Jangan kamu, oh caca, wah, bicara sendiri temannya, capek. Nah, tadi gantian berbicaranya. Oke, jadilah diri sendiri yang baik sebelum kamu menginginkan teman yang baik. Kalau diri kita belum baik, kita tidak akan mendapatkan teman yang baik. Ya, teman yang baik. Oke, saya akhiri dengan membacakan parita. Oke. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwadhemi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sangghao namami. Semoga Papa dan Mama senantiasa sehat dan berbahagia. Semoga leluhur-leluhurku dan anggota keluargaku yang telah meninggal terlahir di alam yang berbahagia. Semoga guru-guruku, teman-temanku semua sehat dan berbahagia. Semoga semua makhluk yang hidup di tanah, hidup di air, hidup di angkasa, semoga semuanya berbahagia. Yen xiao san chang zu fa nao yen de zhe hui zhen ming liao不言追将随下主se se chang sing pusat tao sabe sata bawa untuk sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu 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 soti hotu namo buddhaya.